Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya akan memakai Subaru Forester terbaru. Dan untuk pertama kalinya saya akan ke Pulau Madura. Ternyata saya belum pernah ke Pulau Madura. Dan saya akan cari kuliner di sana sekaligus naik Subaru Forester ini. Dan kenapa naik Subaru Forester? Karena kebetulan saya sekarang berada di Surabaya untuk pembukaan dealer terbaru Plaza Subaru Surabaya. Jadi ini adalah dealer Subaru ketiga di Indonesia. Yang pertama itu di Alam Sutra, kemudian di Batam, dan sekarang ada di Surabaya, dan masih akan ada dealer-dealer Subaru berikutnya di Indonesia. Nah, kita akan bawa flagship SUV dari Subaru ini langsung ke Pulau Madura dan kita lihat ada apa di sana. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Sekarang kita akan ke Madura lewat tol Suramadu. Well, sebenarnya itu saya pernah menginjakan kaki di Pulau Madura, tapi cuma sebentar banget. Jadi waktu itu tahun berapa ya itu? 12-13 tahun yang lalu deh. Ketika itu saya lagi jadi stuntman sebuah film. Dan itu pakai supercar, kita ngebut di jalan tol Suramadu, di jalan jembatan Suramadu. Dan waktu itu jembatan Suramadunya ditutup untuk umum. Dan itu dari Surabaya sampai Madura, kemudian kita balik lagi. Jadi nginjek Maduranya tuh bener-bener cuman sebentar banget. Terus habis itu kita syuting balik lagi ke arah Surabaya. Jadi saya belum pernah yang bener-bener jalan di Pulau Maduranya, apalagi siang-siang, karena waktu itu syutingnya tuh tengah malam gitu. Nah ini pertama kalinya, mumpung di sela-sela acara pembukaan dealer Subaru itu ada waktu nih, ada waktu dari siang sampai ke nanti ada acara buat customer lagi malam. Kebetulan saya juga diundang. Nah, mengisi kekosongan waktu itu saya nanya tadi ke Pak Ismail, pengen ke Surabaya, pengen ke Madura dong, ada mobil yang bisa dipakai nggak? Dapat Forester. Sekarang let's go ke Suramadu. Jembatan Suramadu di depan. Megahnya kelihatan dari jauh. Jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia, panjangnya 5,4 km. Dan sebenarnya mimpi untuk membuat jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura, atau Pulau Madura dan Pulau Jawa, itu sudah ada sejak tahun 60-an. Ketika itu dicetuskan oleh Profesor Sediatmo ya, ahli dalam merancang konstruksi jalan tol, jembatan. Nah, beliau mencetuskan ide itu dan dipercaya bahwa dengan adanya jembatan atau jalan aspal yang menghubungkan antara Madura dan Jawa itu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, terutama di Madura. Nah, tapi waktu itu baru ide, sebatas ide, sampai akhirnya baru di pertengahan 80-an itu mulai dimunculkan lagi gagasan itu. Dan di eranya Pak Harto itu tahun 90-an awal mulailah dibentuk tim untuk melakukan studi tentang kelayakan membuat jembatan ini. Dan akhirnya sudah mau dibangun, tiba-tiba 97-98 krisis. Jadi nggak jadi lagi dibangun sampai Pak Harto akhirnya lengser. Baru di tahun 2000-an kemudian muncul lagi ide itu dan terrealisasilah
di 2003, mulai dibangun jembatan ini tahun 2003. Sempat berhenti di 2004 karena keterbatasan biaya, tapi ternyata didapatkan solusinya dan akhirnya jembatan ini selesai di 2009. Total 5,4 km dan ini dia memiliki pengaruh lah yang positif untuk mobilitas penduduk dari Madura ke Surabaya. Dan yang fakta berikutnya yang menarik tentang jembatan ini adalah pertama kali dibuka itu tarifnya Rp30.000, kemudian oleh Presiden Jokowi itu diturunkan jadi Rp15.000, tapi sejak 2018 malah digratiskan total untuk mobil, truk semua, supaya memperlancar benar-benar perjalanan di sini dan membuat orang tidak enggan. Dan ini karena jalannya lurus dan lancar, saya bisa pakai eyesight dari tadi, pakai sistem semi autonomousnya. Dia bisa membaca garis di jalan dan melakukan koreksi terhadap posisi mobil, dan dia bisa mengegas dan mengerem sendiri. Balik lagi ke Suramadu, ini total biaya yang dikeluarkan pemerintah itu Rp4,5 triliun, karena memang jembatan ini dirancang sangat kuat dan bisa bertahan sampai 100 tahun hitung-hitungannya. Berat sekali ya jembatan ini. Mereka pakai 650.000 ton beton dan 50 ton besi baja. Bayangkan betapa kuatnya. Oke, Madura. Wah, tapi ini Madura yang masih dekat-dekat. Ini yang masih dekat-dekat Suramadu. Kita mendingan ke arah Bangkalan karena kita mau makan bebek yang sangat terkenal dari Madura ini, bebek Sinjai. Dan nanti saya mau menikmati alam dari Madura. Madura tuh disebut Pulau Garam ya, karena salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Dan yang terkenal dari Madura itu juga karapan sapi, drag race, tapi mesinnya 1 cow power. Jadi tergantung cow-nya, tergantung sapinya sekuat apa. Tapi sayangnya karapan sapi itu biasanya di bulan Agustus September, sedangkan saya di sini masih bulan Mei menjelang Juni, jadi kayaknya nggak bisa lihat karapan sapi di sini. Tapi suasananya tuh berbeda sekali ya. Begitu kita nyebrang Suramadu yang tadinya dari Surabaya yang padat, mendadak itu jadi sepi. Dan ini juga jalan lebih bergelombang. Di Madura langsung seperti ya memang berbeda gitu, langsung totally different antara Surabaya dan Madura ini. Langsung ada rasa adventure-nya tuh keluar di sini. Dan ini saya pakai mobil yang tepat, pakai Subaru Forester. Dia mestinya 2000 cc, 4 silinder, boxer engine khas Subaru. Tenaganya 156 HP dan torsi 196 Nm. Memang bukan tenaga terkuat di kelasnya, tapi dia all wheel drive. Jadi mestinya ini akan nggak takut lah. Saya kan nggak tahu ada kondisi apa di depan, tapi ini all wheel drive. Dan dia ada dua varian dari Subaru Forester ini. Ada yang L yang terendah dan ada yang tertinggi, EyeSight, S-EyeSight. Yang L itu Rp579 juta, kalau nggak salah yang ini Rp625 juta, tapi sudah dilengkapi dengan EyeSight, fitur radar yang bisa memantau sekitar, ada blind spot monitoring, kemudian ada adaptive cruise control, yang keep assist, lengkap semuanya, jadi lebih nyaman perjalanannya. Ini benar-benar tempat yang baru saya injek sekali seumur hidup nih. Belum pernah sama sekali. Selalu tuh ada rasa excited ketika kita tuh ke satu tempat yang belum pernah kita datangi sama sekali. Dan Indonesia adalah surganya karena Indonesia besar sekali, ada 17.000 pulau. Dan bagi orang yang pengen adventure, selalu ada tempat baru untuk didatangi kalau di Indonesia. Bangga bener jadi orang Indonesia. Bebeknya buka, Masya Allah ramenya. Ini banyak orang dari Surabaya juga pasti nih. Warung bebek Sinjai, sebelahnya ada masjid.
Oke, makan dulu, lapar. Nah, selain Forester, kita juga naik XV. Di sini ada yang bantuin kita buat videoin dari luar. Ada Abel juga. Ada Ismail. Halo. Nyebrang ke Madura kita? Udah pernah ke Madura? Belum pernah. Belum pernah kan? Belum pernah. Belum pernah kan? Udah pernah ke Madura, Bel? Pernah, tapi udah lama banget. Oh, udah pernah jalan-jalan di Madura? Pernah. Oh. Iya, gue juga belum. Gue tuh baru yang film Street Society tuh. Oh, di jembatan tuh ya? Jembatan, tapi cuma sampai ujung jembatan, balik lagi Surabaya. Oh, nggak kesini? Nggak kesini, sama sekali. Oke. Tapi beda banget ini ya suasananya ya. Begitu dari Surabaya yang padat, begitu kita sampai Iya. itu langsung beda. Makan dulu yuk. Yuk, bebek sinjai. Ngantri ya, padahal kayaknya kosong ya, ternyata ngantri banget. Artinya enak. Artinya banyak yang doyan kalau ngantri gini. Wah, mantap. Biasanya sampai mana, Mas? Sampai sini. Antrinya? Sampai 2 kakak. Wah, selamat makan. Selamat makan. Ini enak ya, bebeknya nih enak banget. Tapi kalau buat saya ada satu kurangnya bebek ini. Cuman ada sambal mangga, nggak ada sambal yang lainnya. Sambal mangga saya nggak begitu suka, tapi ini kalau bebeknya sih enak banget. Alhamdulillah udah makan, ada masjid lagi, jadi gampang tadi sholatnya. Enak, bebeknya enak sekali. Sekarang kita lanjut jalan. Sebenarnya kita masih pengen explore Madura ya, tapi sekarang udah sore dan malam itu udah ditunggu lagi, ada acara lagi di Surabaya. Sekarang kita akan balik tapi lewat jalan yang beda. Ready? Kita jalan. Udah kenyang? Nah, dia all wheel drive sistemnya ini pakai X mode juga. Jadi bisa kalau ke pasir atau ke salju nggak ada sih, atau ke lumpur, tinggal pencet di sini atau putar-putar. Dan X mode atau mode off-road di all wheel drive tuh lebih pengaruh ya dibandingin yang ada mode off-road tapi di two wheel drive tuh ya tetap aja two wheel drive. Kalau ini all wheel drive, nggak takut mau kemana-mana. Let's go. Ini tuh dekat kota Bangkalan. Bangkalan tuh kota yang paling dekat sama jembatan Suramadu lah. Oh, ini masih di dirt mat ya. Jadi ada ininya, ada hill descent controlnya tadi. Sekarang udah saya nonaktifin karena kita di aspal. Nah, kita balik ke arah jembatan Suramadu, tapi kita lewat Jadi Hill, Bukit Jadi. Jadi ini lewat jalan yang lebih kecil, bukan jalan utama, walaupun tetap ngarah ke arah Suramadu. Saya nggak tahu jalannya kayak gimana, namanya adventure aja. Saya lihat di peta kayaknya menarik lewat Bukit Jadi itu. Kalaupun ternyata rusak atau tanah-tanah ya nggak masalah, pakai Subaru Forester. Ini baru pertama kali ya saya naik Forester tuh agak jauh ya. Terakhir itu saya cuman deket di daerah Alam Sutra BSD, nggak sampai puluhan kilometer lah. Nah ini tadi lewat jalan bergelombang, bandingannya empuk nih mobil, jadi nyaman. Visibilitasnya sih yang luar biasa, sangat luas. Tenaga it's okay, enough, tidak berlebih. Cuman ya all wheel drive nya sih yang bikin pede tuh. Dan karena dia mesin boxer kan, dia jadi center of gravity-nya rendah. Jadi walaupun bantingannya itu empuk, tapi handlingnya lumayan tajam. Oke, kita adventure, kita nggak tahu jalannya seperti apa. Nah, kalau kita mau ke Suramadu itu kita kiri
sini nih. Tapi kita mau ke Bukit Jadi, kita lewat jalan lurus yang lebih kecil. Lewat jalan perkampungan gitu. Menurut saya Forester ini ideal banget ya buat menjelajah Indonesia gitu, karena ada emang SUV all wheel drive gitu, apalagi yang leather frame gitu ya, itu lebih besar terus lebih tinggi, tapi harganya jauh di atas ini. Harganya mungkin udah ke 700 jutaan kali ya. Dan ini karena dia monokok si Forester ini, jadi dia lebih solid dalam hal bantingan suspensi, kemudian dalam hal pengendalian ya lebih terasa seperti sedan, tapi dengan fleksibilitas all wheel drive-nya ini. Dan jalan-jalan di Indonesia itu kan memang butuh mobil yang agak tinggi, dan ada daerah-daerah yang benar-benar licin jalannya. Jadi sepertinya kalau Anda mau adventure, mobil all wheel drive SUV itu jadi satu yang harus Anda pakai. Subaru WRX saya juga all wheel drive, cuman kalau dipakai adventure agak males juga. Banyak polisi tidur lagi nih. Madura ya, deket banget sama Jawa. Pulau yang terdekat dengan Pulau Jawa, tapi belum pernah saya explore. Jadi pengen ngidein deh ke anak auto driver atau ke road party untuk kita bikin adventure di sini ya sekali-sekali, atau keliling Madura ya. Padahal Madura tuh deket loh sama saya. Maksudnya deket di hati gitu. Saya sate Madura saya suka, bebek Madura saya suka. Wah, tadi kenapa nggak makan sate ya? Makan sate Madura di Madura. Next time aja lah perjalanan ke Madura berikutnya. Ini banyaknya rusak ya jalannya. Wow, lewat samping-samping sawah. Wih, rusak. Hajar nggak? Hajar aja deh. Deng. Tuh, empuk. Pasti pelan-pelan kalau naik mobil sport, tapi kalau naik SUV kayak gini, turn left. wow, di depan tuh jadi Bukit Jadi tuh ini tambang batu kapur. Batu kapur kan putih, jadi bagus gitu buat spot foto tuh. Coba aja kita lihat. Nah, ini untungnya pakai Forester, ground clearance tinggi, suspensi empuk, nggak perlu takut mau licin. Empat-empatnya bisa gerak tuh bannya. Udah mulai udah mulai kapur semua nih di bawahnya nih putih. Wah, lihat nggak tuh depan tuh? Wih. Oh, makanya ini Bukit Kapur ini yang dijadiin spot foto, katanya instagramable di sini. Coba aja kita lihat ya. Tapi pertambangannya sendiri masih jalan ya, jadi masih ada truk-truk bawa batu kapur tuh masih banyak. Mungkin nanti kita bisa ketemu di depan kalau ada truk bawa batu kapur. Nah, itu dia. Turn left. Truk membawa Then batu kapur. turn right. Cocok nih buat foto-fotoan dulu nih. Ini ada apa? Vibes-nya tuh ada mirip-mirip di GWK, Garuda Wisnu Kencana. Tapi ini keren sih ini. Wow. Kita ke atas dulu yuk, lihat ada apa.
Oh, jalannya lumayan rusak parah. Jadi kalau kesini tetap harus pakai SUV. Nah, ini nanjak kayak gini nih. Ini sambil nanjak sambil licin. Kalau mobil two wheel drive, dia sih udah spin nih. Kalau ini tinggal gas aja. Wah, traksinya lebih dari cukup. Wih, keren tuh buat foto di situ. Ada aura ngeri gitu ya, kayak aduh kalau jatuh gimana tuh batu, cuman keren sih. Untung XV di belakang juga all wheel drive. Wah, emang bagus sih buat foto. Licin-licin terjal nggak masalah, nggak ada spin-spin sama sekali. Wow, keren. Kita sekarang bikin foto-foto dulu. Tempatnya instagramable sekali. Oh kan, jadi pas tuh auranya sama mobilnya tuh. Wah, dedikasinya hebat videografer Revi cabang Madura nih. Duduk di bagasinya XV. Jadi biar keren gambarnya. Oh, kita pakai ini aja ya. Pakai mode X mode-nya. Nah, jadi dia ada hill descent control-nya. Ngapain saya ngerem dari tadi? Oh, dan rasio giginya karena dia CVT juga ini ya, jadi bisa dibikin lebih tinggi, jadi seolah-olah pakai low range gitu. Nah, ini saya nggak nginjek rem sama sekali nih, ini bener-bener dia aja udah yang pelan-pelan nurunin mobil secara aman. Mau turun securam apapun nggak takut. Oke. Let's go, kita balik Surabaya. Aduh, masih pengen di sini. Next time deh kita ke Madura lagi. Kita langsung menuju Surabaya sekarang. Oke, udah masuk jembatan Suramadu lagi. Keinget tahun 2013 kalau nggak salah, saya syuting di sini, jembatannya ditutup dan saya sampai lari 270 km per jam di sini karena untuk kebutuhan syuting. Jadi benar-benar syuting Street Society itu dilakukan di high speed. Kalau Anda udah pernah nonton filmnya yang scene di Suramadu, itu saya yang bawa Ferrari 458-nya. Tapi sekarang kita udah balik lagi ke Surabaya. Perjalanan yang pendek ke Madura tapi sangat berkesan ya. Jadi terasa begitu ngelewatin jembatan ini, begitu sampai ke Madura itu suasananya tuh berbeda 180 derajat dengan Surabaya. Benar-benar seperti ke daerah yang secara total berbeda. Dan itu memberikan experience yang menyenangkan. Dan saya tahu pasti masih banyak lagi objek wisata yang bagus-bagus di Madura. Definitely saya akan ke pulau ini lagi dan akan explore sejumlah hal yang lebih menarik lagi di sininya. Nggak tahu ya apa road party saya usulin ke sini atau perjalanan-perjalanan lainnya, tapi definitely harus dieksplor lebih banyak lagi nih Madura.
Jadi gitu aja. Next time kita ke Madura lagi pakai mobil yang tepat lagi, ke tempat-tempat yang jauh lebih banyak daripada sekarang. Tapi untuk saat ini terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like. Bila menyukainya, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Bagi Anda yang di Surabaya, selamat. Sekarang Anda sudah memiliki dealer Subaru di Surabaya yang bisa melayani wilayah Jawa Timur, bahkan termasuk Madura juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.